Silakan, Selamat Bapak. sore, Pak Ihan dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan root of equation method of dissection. Nah, metode dissection itu kita akan menjelaskan apa itu akar persamaan, metode dissection, dan bakal ada demo sesi dari Python-nya sendiri. Nah, apa itu akar persamaan? Akar dari persamaan itu merupakan solusi dari suatu fungsi yang berbentuk untuk fx sama dengan 0 sehingga kita akan mendapatkan fungsi y sama dengan fx di mana nilai x itu adalah nilai input dan nilai y itu nilai output dan f itu adalah formula untuk menghitung y. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode dissection. Merupakan metode mencari akar suatu fungsi dengan menetapkan batas interval, di mana di dalam interval tersebut memuat nilai akar yang dicari. Proses pembagian yang dilakukan secara berulang membagi dua interval sehingga menjadi cukup kecil. Nah, kelebihan kelebihannya adalah cukup mudah digunakan dan konvergen itu adalah untuk selalu berhasil menemukan akar atau solusi yang dicari. Nah, kekurangannya tersendiri itu adalah bukan metode tercepat untuk menghitung akar. Hanya dapat dilakukan apabila ada akar persamaan pada interval yang diberikan. Ketiga, jika ada beberapa akar pada interval yang diberikan, maka hanya satu akar saja yang dapat ditemukan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Yeni, untuk membahas grafiknya. Oke, di sini ditunjukkan di sini kita akan membahas tentang grafik dari dissection method. Kita di sini untuk nilai fx-nya adalah fungsi continue di antara nilai a dan b, di mana nilai fa dan fb ini adalah tidak sama, maka untuk nilai c-nya berada di antara interval antara a dan b sehingga untuk fc-nya sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan nilai-nilai intervalnya itu kita menentukan persamaannya terlebih dahulu, yaitu yang fx-nya ini yang y sama dengan fx. Kemudian tentukan interval awal AB di mana fa lebih besar dari 0 dan fb lebih kecil dari 0. Selanjutnya tentukan titik tengahnya, yaitu titik tengahnya itu kita dapat mencari dengan C sama dengan A plus B dibagi 2. Setelah kita menemukan titik tengahnya, kemudian kita akan menemukan nilai interval baru. Kemudian jika FA dikali FC-nya lebih kecil dari 0, maka B-nya sama dengan C. Dan jika FA dikali FC lebih besar dari 0, maka A-nya sama dengan C. Kemudian sampai mana kita akan mencari nilai-nilai titik tengahnya atau nilai-nilai intervalnya yang mendekati, kita harus mencari sampai nilainya B min A itu kurang dari atau sama dengan nilai epsilon. Next. Di sini kita membuat salah satu contoh di mana fungsi fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 5 dengan interval awal adalah 2, 3 dengan nilai epsilon adalah 0,001. Kemudian untuk iterasi pertama, kita telah ditentukan sebelumnya interval awal A itu 2, untuk B-nya adalah 3, dan kita bisa mencari nilai C-nya dari A plus B dibagi 2, kita mendapatkan 2,5, dan untuk nilai FA-nya ini setelah kita mendapatkan nilai ABC, maka kita masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 5, kita mendapatkan hasil minus 1. Kemudian demikian juga untuk FB dan FC-nya,
kita masukkan ke fungsi fx-nya dan kita mendapatkan nilai FB-nya 16 dan FC-nya 5,625. Kemudian untuk FA dikali FB-nya itu, sorry, ini untuk nilai FA dikali FC. Maka kita mendapatkan hasil min 5,625. Kemudian untuk B-nya dikurang A-nya, yaitu 3 dikurang 2 itu, kita mendapatkan hasil 1. Kemudian untuk iterasi yang kedua, kita masih menggunakan nilai I2, yang tadi yang sebelumnya dijelaskan jika A dikali C kurang dari 0, maka B sama dengan C. Maka di sini kita memakai nilai B adalah 2,5. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai C, begitu juga dengan FA, FB, dan FC-nya, sampai kita mendekati nilai-nilai yang mendekati epsilon. Nah, yang kita sampai langkah ke-11, sehingga kita mendapatkan nilai epsilonnya 0,001. Untuk A-nya itu 2,938, B-nya 2,0947 itu, sehingga untuk B dikurang A sama dengan 0,01 itu sudah memenuhi syarat, yaitu kurang dari atau sama dengan 0,01, sehingga kita mendapatkan X-nya sama dengan 2,094. Selanjutnya akan dilanjutkan Fitri. Untuk selanjutnya dilanjut oleh Mbak Fitri, Pak. Oke, terima kasih Syahril. Di malam semuanya di sini saya akan menjelaskan tentang coding metode bisection ini. Pada pada line kedua itu import numpy itu berfungsi untuk bantu kita buat angka-angka tapi dalam bentuk array. Sedangkan di bawahnya import matplotlib itu digunain untuk ngegambar grafik fungsi agar bisa di-load visualnya. Boleh di zoom dikit nggak itu codingannya? Iya, oke, thank you. Untuk di line def fx return x kuadrat 3 itu merupakan fungsi yang bakal kita cari akarnya. Di line f bisection method itu merupakan fungsi buat nyari akar dengan metode bisection, tapi di dalam kurungnya itu ada A dan B yang berfungsi buat batas kiri dan kanan interval pencarian. Tol sama dengan 1 E-6 itu adalah toleransi kesalahan atau seberapa dekat kita mau tahu nilai akarnya, dan max iter itu berfungsi buat batas maksimal iterasi agar nggak terjadi looping. Buat di line while B min A itu selama intervalnya masih lebar dan belum melebihi batas percobaan, maka kita bakal ambil titik tengah dari A dan B di coding C sama dengan A plus B itu. Kalau FC-nya tepat 0 di if FC sama dengan 0 di return C itu, berarti itu akarnya. Di elif di elif FC, kalau tanda FC dan FA-nya itu beda, akar bakal ada di antara A dan C dan bakal geser B ke C. Kalau untuk return A plus B min sorry dibagi 2, kalau udah cukup akurat itu bakal kita ambil titik tengahnya untuk sebagai perkiraan akar. Di A sama dengan 2 itu, A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 itu merupakan titik awal pencarian kita, dan root sama dengan bisection method sampai print root of itu digunain buat nampilin output perhitungan kita, dan plot fungsi x values sampai line terakhir itu merupakan coding buat munculin visualnya agar kita bisa ngelihat grafiknya. Dan root of x sama dengan 2 itu merupakan hasil dari perhitungan kita, dan ini merupakan grafik dari perhitungan tersebut, dan grafiknya sesuai dengan hasil perhitungan itu sendiri.
Sekian, mungkin terima kasih untuk Pak Ihan dan kawan-kawan. Terima Oke, kasih. thank you. Waktunya juga pas. Itu kalau codingannya dimodif dikit bisa jalan nggak ya? Misalnya, eh, apakah bisa ditunjukin jumlah iterasinya misalnya sampai menemukan itu ada berapa iterasi ya? Kita belum nyoba sih, Pak, soalnya kita juga nyari yang codingannya itu dari Q-Salas itu juga. Oh, kalau cuman sekedar apa supaya tahu berapa kali eh, di dalam for loopnya itu atau di dalam bisection metodenya itu di print aja. Jadi setiap kali dia mencapai hasil tertentu dia print juga keluar gitu. Nanti kan kelihatan dia ngeprintnya berapa kali terus sampai yang terakhir itu berapa gitu. Oke, Pak. Oh itu ada iterationsnya tuh, iteration sama dengan satu ya. Terus iterationnya kan ditambah terus ya. Berarti print iterationnya aja pas terakhiran. Kan kelihatan nanti iterationnya berapa jumlahnya. Jadi habis ngeprint root itu print juga iterationsnya. Oh ya begitu aja bisa. Kalau di situ nanti setiap kali nambah dia ngeprint satu, dua, tiga bisa gitu. Atau kalau mau di print root of x yang di bawah nanti dia ngeprint sekali jumlah iteration totalnya berapa bisa juga. Terserah boleh aja pilih yang supaya kita bisa lihat iterasinya. Kenapa perlu iterations plus satu Pak? Kan iterationsnya udah ditambahin satu tuh harusnya dia ngeprint ngeprint iterationsnya aja sih. Jadi variabel itu aja iterations itu di print udah supaya muncul di output. Kalau gitu kalau di run, Ntar, Pak. oh ini bukan ini apa ya? Ini bukan oh oke tuh kelihatan kan? Jadi dia berapa iterasi tuh? 20, Pak. Iya. Itu pakai bukan pakai Anaconda ya Pak ya? Pakai interpreter dari online ya Pak ya? Iya, Pak, betul, Pakai Pak, dari Jupyter online, Pak. Notebook online. Oke oke. Nah, itu ya kalau digeser titiknya bisa nggak eh, coba titik apa titik bracketsnya itu AB-nya mulainya berapa kalau untuk kasus yang ini tadi 2 sama 3, Pak. 2 sama 3 ya.
Kalau digeser misalnya 2 sama 7, iterasinya jadi gimana? Dinilai A-nya real, A sama B-nya diubah 2 sama 7. Terus Interval awal. B-nya 7. literasinya nambah Pak, jadi 23 Pak. Iya, jadi itu kelemahannya bisection itu ya, karena dia mendekati titiknya itu cuman bisa belah dua gitu ya. Tapi errornya bisa ada batas nggak? Atau errornya nggak bisa sangat kecil? Atau bisa? Kalau errornya dipilih misalnya nggak 10 pangkat minus 3 tapi 10 pangkat minus 5 gitu. Bisa nggak? Jalan nggak? 10. Di def fx real return x, ya yang itu. Bukan yang itu, yang x pangkat 3. Jadi x pangkat 5. Terus ya. Yang di samping samping Ini ya, 2, bukan. Sebelum-sebelumnya. sini. Sebelum yang X yang terus bintang-bintang 3 itu. Udah. Oh, sorry, sorry. Ganti Dan berapa? jadi 10 ya? 5. Oh, 5. Oh, ini yang bikin codingan Bu Yeni ya? Iya, betul, Pak. Betul. Oke, oke. Coba di run lagi. Sudah. Oh, nggak terlalu beda jauh ya. Itu udah di run kah? Kok tetap sama ya? 223. Sudah Pak. Untuk nilai X-nya beda, Pak. 6,99. 9. Oh, oke, oke. Tapi kok 6 koma ya? Kali, coba bisa di zoom nggak sih? Saya nggak kebaca sama sekali itu. 6,9. Kok X-nya beda ya? Kalau tadi 2 koma sekian ya. Coba lihat lagi Iya, Pak Pak. Ya yang di betul. atasnya Pak. Yang itu errornya itu epsilonnya. Epsilon. Oh, ini kan persamaan kuadratisnya, tapi errornya itu didefinisikannya di mana? Oh, ini nggak pakai error. Dia iterasinya yang dia pasang maksimum iterasinya 100 ya. Tapi kita juga ada buat program yang buat make errornya juga sih, Pak. Nggak, cuma ini kan berhenti dia iterasinya pas 23 ya. Dia kenapa putusin berhenti sih? Itu di mana codingannya dia sehingga dia berhenti? Oh, toleransi. Tolnya di definisinya di mana? Itu kan B minus A dibagi 2. Kalau lebih besar dari toleransi, dia masih kerjain. Tolnya itu ada di mana ya? Itu, Pak, yang 1 E pangkat 6 yang di bisection method. Oh iya. Nah itu eh, berarti tadi dari awal udah 1 kali E pangkat min 6 ya? Iya, Pak. Coba ditambah jadi 1 E pangkat min 7. Nah itu kan artinya dia menuntut akurasi yang lebih kecil itu ya. Coba di running lagi. Nah, kelihatan Literasinya iterasinya tambah. nambah. Iya, iterasinya nambah. Tapi dia tetap bisa tuh dituntut 10 kali lebih kecil, errornya 10 kali lebih kecil dia bisa. Cuman dia iterasinya nambah aja.
Ya artinya kalau kita tahan berlama-lama ya, kita mau error sekecil apapun dia bagi dua, bagi dua, bagi dua, nanti dia tambah kecil terus. Kalau yang iterasi murni yang dari awal kita pilih intervalnya misalnya 0,001, dia nggak bisa lebih kecil lagi dari itu. Ya. Oke. Nah ini kelompok lawannya grup 2, apa ada pertanyaan buat grup 4? Balas, balas pertanyaannya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, aman? Grup 2? Aman, Pak. Pak Rey tadi buka mic, nggak ada pertanyaan ya Pak ya? Udah. Oh udah. Berarti saya yang tanya kalau gitu. Kan ini fokusnya di bisection ya. Tadi kalau nanya kelompok 2, kan yang paling cepat readers ya. Jadi kenapa kita harus menjagokan bisection? Bisection bagusnya apa? Padahal dia lebih lambat misal daripada readers. Ada nggak kelebihannya bisection? Izin menjawab, Pak. Ya Bu. Dari kelebihannya tadi kan karena dia konvergen ya, Pak. Jadi dia pasti selalu menemukan akarnya itu sih, Pak. Karena selalu membagi dengan dua interval itu. Oke, iya itu keuntungannya ya. Jadi bisection tuh lambat tapi pasti pasti ketemu ya. Kalau metode yang lain, terutama nanti kalau eh, mungkin materi yang minggu depan kita akan lihat ada yang cepat sekali, tapi dia bisa sial terus dia nggak konvergen ya. Nanti dia makin menjauh dari akarnya juga bisa gitu ya. Oke, thank you untuk kelompok 4.